Shalom kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang sangat dicintainya. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat 15. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah meningkatkan sikap murah hati. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama membaca dengan seksama nas kita ini yang saat ini terpampang di layar YouTube di depan kita masing-masing. Mari kita baca nas ini bersama-sama. Di dalam merenungkan nas ini, kita akan merenungkan pula beberapa ayat berikut yang akan merupakan ayat-ayat pembimbing bagi kita. Yang pertama adalah Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang kedua adalah Yohanes 13 ayat 14. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yang ketiga adalah 1 Korintus 11 ayat 1. Ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Seluruh nas dan ayat-ayat firman Tuhan yang saya kutip di dalam renungan kita kali ini adalah dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru, kecuali beberapa ayat yang saya kutip dari versi Bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat-ayat pembimbing kita ini secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita bahwa salah satu hukum Kristus yang terutama adalah kasihilah sesamamu manusia. Ayat-ayat pembimbing ini juga menunjukkan kepada kita bahwa salah satu perintah Kristus yang utama adalah kamu saling mengasihi. Mengenai hukum dan perintah akan kasihilah dan mengasihi ini, Tuhan Yesus sendiri menjabarkannya sebagai berikut, yaitu sebagaimana di Yohanes 13 ayat 14. Aku, Kristus, mengasihi kamu, umat Kristus. Kamu pun harus mengasihi sesamamu, sesama umat Kristus, dengan kasih yang sama seperti kasihku kepadamu, dengan kasih yang sama seperti kasih Kristus kepada setiap umat Kristus. Menjabarkan lebih jauh hukum dan perintah Kristus akan kasihilah dan mengasihi ini, salah satu rasul kesayangan Tuhan Yesus sendiri, Rasul Paulus, secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada melalui 1 Korintus 11 ayat 1 menyatakan, saya, Rasul Paulus, mengikuti teladan Kristus. Kamu pun, umat Kristus pun, harus mengikuti teladan Kristus. Teladan Kristus di ayat-ayat pembimbing ini adalah mengasihi. Maka kamu pun, umat Kristus, pengikut-pengikut Kristus, harus mengasihi. Apa yang kita mengerti dari kita merenungkan ayat-ayat pembimbing ini adalah landasan bagi kita untuk mengerti dengan jelas nas kita kali ini, yang untuk mudahnya kita nyatakan saja sebagai berikut. Hal-hal baik yang diizinkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh umat Tuhan terjadinya adalah karena Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan, atau dengan kata lain, dengan mempergunakan Roh Kudus Tuhan membimbing umatnya untuk melakukan hal-hal baik ini hanya karena satu alasan,
yaitu Tuhan menghendaki hukum Kristus, perintah Kristus untuk dihidupi, untuk dilakukan oleh seluruh umat Tuhan. Yang dengan demikian umatnya ini menghidupi kehidupan sebagaimana yang telah diteladankan oleh putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Yang di dalam konteks nas kita kali ini, teladan Kristus di dalam mengasihi ini adalah sebagaimana yang secara tersurat dan tersirat ditunjukkan oleh jemaat Tuhan di Makedonia. Mari kita renungkan hal ini, teladan ini lebih lanjut. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya, secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kaya. Ia adalah pencipta dan pemilik seluruh langit dan bumi beserta segenap isinya. Pada saat Tuhan Yesus Kristus turun ke bumi dari surga menjadi manusia, hidup bersama-sama dengan manusia selama di bumi ini, Tuhan Yesus Kristus sebagaimana ditunjukkan oleh Alkitab hidup sebagai, di dalam tanda kutip, pelayan, hidup sebagai, di dalam tanda kutip, orang miskin. Keberadaan Tuhan Yesus Kristus menghidupi kehidupannya sebagai, di dalam tanda kutip, orang miskin dilalui oleh Tuhan Yesus Kristus untuk manusia, untuk kita memperoleh keselamatan, memperoleh kehidupan kekal di surga yang datangnya dari Tuhan. Keselamatan, kehidupan kekal di surga ini adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya bagi manusia yang mengalaminya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus Kristus di dalam tanda kutip mempersembahkan kekayaannya untuk manusia seperti Anda dan saya memperoleh kekayaannya yang tidak ternilai harganya itu, yaitu kehidupan kekal di surga bersama Allah Bapa di surga. Mohon diperhatikan kata di dalam tanda kutip mempersembahkan ini mengandung unsur pengorbanan di dalam kata mempersembahkan ini. Artinya seseorang yang di dalam tanda kutip mempersembahkan sesuatu, seseorang ini melakukannya dengan pengorbanan. Jemaat Tuhan di Makedonia mempelajari dan mengetahui betul akan Tuhan mempersembahkan di dalam tanda kutip kekayaannya, mempersembahkan, mengorbankan putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, di kayu salib, sehingga mereka, jemaat di Makedonia, dan dalam hal ini kita, umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, memperoleh keselamatan, kehidupan kekal di surga dari Tuhan bagi kita, yang mana Tuhan melakukan pengorbanan kekayaannya ini adalah karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia, sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Tuhan di Yohanes 3 ayat 16, mempersembahkan di dalam tanda kutip kekayaan dengan penuh pengorbanan. Itulah yang di dalam konteks Tuhan Yesus di nas kita ini adalah Tuhan Yesus meninggalkan kekayaannya di surga, yang di dalam konteks Alkitab secara keseluruhan Tuhan mempersembahkan, mengorbankan
membebankan di dalam tanda kutip kekayaannya yang adalah putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus itu yang diteladani oleh jemaat-jemaat Tuhan di Makedonia, yang mana perwujudan dari jemaat-jemaat Tuhan di Makedonia ini mempersembahkan di dalam tanda kutip kekayaan mereka atas keteladanan dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan jelas, secara tersurat dan tersirat, ditunjukkan oleh firman Tuhan melalui 2 Korintus 8 ayat 2, ayat 3, dan ayat 5. Tetapi di tengah-tengah kesukaran-kesukaran itu, mereka bergembira dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan untuk menolong orang lain. Meskipun mereka miskin sekali, saya dapat memastikan bahwa mereka memberi semampu mereka, bahkan lebih. Mereka memberi jauh lebih dari yang kami harapkan. Jemaat-jemaat Tuhan di Makedonia meneladani Kristus di dalam hal mereka di dalam tanda kutip mempersembahkan kekayaan mereka, yang di dalam konteks nas kita kali ini adalah kepada jemaat-jemaat Tuhan di Yerusalem yang tengah mengalami kesulitan besar, yang mana jemaat-jemaat Tuhan di Makedonia ini melakukan di dalam tanda kutip mempersembahkan kekayaan mereka berlandaskan pada hukum Kristus, pada perintah Kristus, yaitu kasihilah dan mengasihilah. Selanjutnya mari kita renungkan bersama bagaimanakah proses terjadinya jemaat-jemaat Tuhan di Makedonia di dalam tanda kutip mempersembahkan kekayaan mereka itu. 2 Korintus 8 ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan secara tersurat dan tersirat di dalam konteks nas kita kali ini. Dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih karunia milik Tuhan, karunia yang termasuk sukacita, kemurahan yang dianugerahkan Tuhan kepada para jemaat di Makedonia lah yang membuat para jemaat di Makedonia ini di dalam tanda kutip mempersembahkan kekayaan mereka itu. Dengan kata lain, Tuhanlah melalui Roh Kudus Tuhan yang membimbing, yang menggerakkan para jemaat Tuhan di Makedonia itu untuk di dalam tanda kutip mempersembahkan kekayaan mereka, untuk memberikan persembahan mereka kepada para jemaat Tuhan di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan berat. Demikianlah sikap murah hati yang dihidupi, yang ditunjukkan oleh para jemaat Tuhan di Makedonia. Dan bagaimana para jemaat di Makedonia ini menghidupi sikap murah hati ini, yang adalah sikap di dalam tanda kutip mempersembahkan kekayaan mereka ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang sangat dicintainya. Untuk menutup renungan kita kali ini, mari kita bersama-sama merenungkan poin-poin berikut. Yang intinya adalah para jemaat Tuhan di Korintus pun dianugerahi oleh Tuhan dengan kasih karunia yang sama dengan yang Tuhan anugerahkan kepada para jemaatnya di Makedonia. Bahkan menurut nas kita kali ini, yang dianugerahkan kepada jemaat di Korintus
adalah lebih unggul daripada yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Firman Tuhan di 2 Korintus 8 ayat 7, kalian unggul dalam segala-galanya. Kalian unggul dalam hal percaya, dalam hal menyatakan pendapat, dalam hal pengetahuan, dalam segala macam usaha, dan dalam kasihmu kepada kami, secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa jemaat-jemaat Tuhan di Korintus dianugerahi oleh Tuhan dengan kasih karunia seperti yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada jemaat-jemaat Tuhan di Makedonia. Bahkan lebih unggul, jemaat-jemaat Tuhan di Korintus lebih unggul dalam iman, lebih unggul dalam kasih daripada jemaat-jemaat Tuhan di Makedonia. Dengan demikian, firman Tuhan ini secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa jemaat-jemaat Tuhan di Korintus pun dapat di dalam tanda kutip mempersembahkan kekayaan mereka, yang dalam konteks nas kita kali ini kepada jemaat-jemaat Tuhan di Yerusalem. Bahkan persembahan ini dapat lebih baik lagi. Artinya, jemaat-jemaat Tuhan di Korintus juga dapat meneladani Kristus, bahkan dengan lebih baik lagi. Berdasarkan renungan kita ini, kita mendapati bahwa meningkatkan sikap murah hati yang adalah tema dari renungan kita kali ini, sesungguhnya lah adalah meneladani Kristus dengan semakin hari semakin lebih baik lagi. Mengetahui dengan jelas akan semua yang baru saja kita renungkan ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita merenungkan bersama penerapan-penerapan berikut. Berdasarkan 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Dan berdasarkan 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, serta berdasarkan Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Secara tersurat dan tersirat, ketiga ayat ini berdasarkan pula pada penafsiran-penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita dengan pasti dan jelas bahwa sebagaimana jemaat-jemaat Tuhan di Makedonia, sebagaimana jemaat-jemaat Tuhan di Korintus, kita pengikut-pengikut Kristus, umat Tuhan di hari ini juga dianugerahi oleh Tuhan dengan kasih karunia itu yang datangnya dari Tuhan sendiri. Dan sebagaimana jemaat-jemaat Tuhan di Makedonia dan di Korintus itu, kita juga dipanggil untuk di dalam tanda kutip mempersembahkan kekayaan kita demi kemuliaan Tuhan. Kita juga dipanggil untuk selalu meneladani Kristus di dalam kita menghidupi kehidupan kita sehari-hari sebagai pengikut-pengikut Kristus. Yang di dalam konteks nas kita kali ini adalah kita dipanggil untuk bersikap murah hati hari lepas hari sebagai pengikut-pengikut Kristus demi kemuliaan Tuhan. Mengetahui akan semua yang sudah kita renungkan bersama ini, mari kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati
berdoa setiap hari dengan kusyuk memohon Tuhan kita untuk berkenan memberkatkan kepada kita kasih karunia dari Roh Kudus-Nya, sebagaimana yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada jemaat Tuhan di Makedonia dan di Korintus dan di berbagai tempat lain itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Juga kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan berkenan memberkatkan kepada kita kemampuan dan perilaku untuk selalu meneladani perilaku Kristus setiap hari di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Perwujudan dari penerapan ini untuk konteks nas kita kali ini termasuk kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sejati, semakin hari semakin bermurah hati kepada sesama jemaat Tuhan, bahkan kepada sesama manusia, termasuk kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus di dalam tanda kutip mempersembahkan kekayaan kita, termasuk dalam bentuk perpuluhan, dalam bentuk persembahan, dalam bentuk donasi, baik itu berupa uang maupun berupa barang dan masih banyak lagi kepada gereja-gereja Tuhan yang memerlukan, bahkan juga kepada lembaga di luar gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sejati menghidupi firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya yang baru saja kita renungkan ini, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.